Abang mendapatkan dokumen itu sampai akhirnya abang memposting? Saya tadi kalau saya tidak salah itu hanya 1 hari lah. Hanya 1 hari dari saya dikasih itu langsung saya posting. Hanya 1 hari. Tapi kan ada peristiwanya yang melatar belakangi. Jadi ketika saya menceritakan itu ke akun X sampai saya memiliki sebuah tulisan yang panjang tentang UTAS itu kan risetnya lama. Kita bukan berbicara ijazah itu ya, tapi riset tentang bahwa benar apa tidak Pak Jokowi itu berkuliah itu kan udah lama. Sampai akhirnya saya dikirimkan ini loh ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, teman yang mengirimkan saya ini kan juga memberikan referensi kepada saya bahwa jangan takut untuk memposting itu. Bahasanya begitulah, jangan khawatir karena ini sudah dipublikasi oleh UGM. Ini juga sudah dipublikasi oleh salah satu ahli forensik gitu. Tapi yang abang posting dengan barang bukti yang tadi sempat ditunjukin nggak bang? Barang bukti yang sudah diserahkan oleh Pak JW ke penyidik. Pak CB siapa? Pak JW ke penyidikan sudah menyerahkan barang bukti pada saat Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya nggak ditunjukkan. Saya hanya menyerahkan barang bukti awal. Untuk kemudian nanti selanjutnya saya juga diminta untuk melengkapi kan barang bukti yang lain. Saya akan serahkan kembali. Nunggu jadwal. Saya tadi diminta untuk besok, tapi saya mungkin belum bisa kalau untuk besok karena saya juga lagi ada kegiatan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini saya sudah bisa menyerahkan kembali bukti-bukti yang saya lengkapi. Bang, tapi motif abang memposting unggahan itu yang menyatakan kalau itu asli itu ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyuarakan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Sipan Maru, Sipan Maru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Jadi abang bilang abang marah ketika ada orang-orang yang mempermasalahkan keaslian ijazah Pak Jokowi. Menurut abang apa sih menurut pandangan abang gimana sih sosok Pak Jokowi sehingga bisa membuat abang sendiri marah gitu di mata abang? Kalau saya karena pendukungnya, beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali pilpres kalah di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu. Ketawa-ketawa mengatakan begitu. Itu saya tidak terima itu. Dibilang inilah. Bahkan terakhir itu saya sempat marah gara-gara sampai buku nikah loh itu kan. Yang di media-media itu buku nikah disinggung apa sama. Nggak fair lah begitu. Kalau masih Pak Jokowi ini begini, saya nggak terima itu. Digitu-gitukan. Kalau memang mereka memiliki data, mereka memang memiliki sesuatu yang membuat itu bisa kuat, ya mari kita tunggu aja pengadilan ini. Jangan kemudian teman-teman ini justru sekarang menggiring opini bahwa tidak percaya pada Polri, tidak percaya pada pengadilan. Jangan begitulah. Ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, punya sistem cara menyelesaikan persoalan-persoalan begini. Saya ingin mendorong, ayo kita percaya pada kemampuan daripada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang menindaklanjuti laporannya Pak Jokowi, untuk kita kemudian tunggu hasilnya seperti apa. Ini kan bukan 1-2 orang yang bekerja, ini kan banyak sekali yang bekerja, mereka juga sudah dipanggil. Nanti ditanya sendiri ada berapa yang sudah dipanggil sampai hari ini. Saya pun kalau dibutuhkan kembali, saya juga akan hadir. Karena tadi saya juga dapat informasi, itu kan laporannya ada 4. Ada Polres Jakarta Selatan, ada Polda Metro Jaya, ada Bareskrim, ada juga yang di Mabes. Kalau yang di Mabes itu kan laporan mereka. Jadi kemungkinan saya terseret ke 4 tempatnya. Dan saya siap memberikan keterangan. Nah, saya tidak akan berubah keterangan awal saya. Mulai dari sini sampai ke 4-nya itu tidak akan berubah. Itu aja. Konfirmasi berarti yang diperiksa hari ini adalah yang laporan dari salah satu dosen di Universitas Sumatera Utara ya? Bukan. Kalau yang itu kan laporan di Bareskrim. Kalau ini kan laporan Pak Jokowi ini. Itu laporan Bareskrim itu.
abang sebagai saksi pelapor begitu bang ya? Mungkin tidak masuk dalam kategori itu, tidak masuk dalam saksi pelapor maupun terlapor. Tapi saya hanya diminta klarifikasi karena menurut saya nama saya disebut oleh terlapor, sehingga saya perlu dikonfirmasi kembali. Nah, klarifikasi inilah saya hadiri. Tapi kan tidak cukup sehari, besok juga saya akan datang lagi. Cuman jadwalnya belum. Berarti besok ada pemeriksaan lagi di sini? Bukan, lebih kepada penyerahan bukti-bukti. Tadi kan sudah saya serahkan bukti awal. Menurut aparat penegak hukum, polisi mungkin itu belum cukup. Makanya saya akan lengkapi nanti. Itu aja. Laporan yang 30 April berarti ya? Laporan yang 26. Jokowi. Itu kan tanggal 26 Enggak, Maret. itu kejadiannya, tapi Ke lapor peristiwanya, ya 30 April. Ini lebih ke pengembangan aja. Oke. Makasih ya. Makasih ya Bang Dian ya. Ya.